Dalam dunia di mana satu tweet bisa mengubah harga miliaran dolar ya, seorang pria yang dulu diulu-ulukan sebagai dewa kripto muda Ukraina ditemukan tewas di dalam Lamborghini-nya sendiri. Namanya Kostya Kudo. Ini gue mohon maaf dulu kalau misalnya seumpama gue mengucap namanya salah ya guys ya. Kostya Kudo ini adalah seorang influencer, investor, dan simbol kesuksesan cepat dari generasi digital. Namun pada suatu sore di Kiev ya, perjalanan hidupnya berakhir dengan satu peluru di kepala. Dan dunia kripto tiba-tiba terdiam. Gue tahu cerita ini mungkin terasa seperti film ya, tapi ini nyata dan yang lebih menyeramkan, ini bisa terjadi ke siapa saja yang hidupnya dikendalikan oleh angka di layar. Ayo, kalian dikendalikan oleh angka di layar nggak nih? Ya, coba ya. Hai, balik lagi di Kamek Cerita ya. Video kali ini gue bakal ngebahas kisah tragis dari Kostya Kudo, di mana dia adalah influencer kripto yang hidupnya berubah jadi misteri kelam tepat di puncak kesuksesannya. Sang pengusaha kripto Ukraina ditemukan tewas dalam keadaan misterius tepat setelah jatuhnya pasar mata uang kripto senilai 30 juta dolar. Konstantin Galis, yang juga dikenal sebagai Kostya Kudo, ditemukan di Lamborghini Urus miliknya di Kiev pada tanggal 11 Oktober dengan luka tembak di kepala. Polisi mengatakan senjata yang didaftarkan atas namanya ditemukan di dalam mobil, dan dia baru-baru ini mengirim pesan kepada keluarganya tentang depresi dan kesulitan keuangan. Kematiannya bertepatan dengan penurunan tajam di pasar mata uang kripto, yang sebagian dipicu oleh pengumuman Presiden AS Donald Trump tentang tarif 100% untuk barang-barang Tiongkok dan kontrol ekspor perangkat lunak baru. Pada tanggal 10 Oktober pasar global kehilangan sekitar 19 miliar nilainya dalam beberapa jam. Bitcoin turun 8,4% menjadi 14.782 dolar. Sementara Ethereum turun 6,7%. Solana dan Cardano mengalami penurunan yang lebih dalam hingga 30%. Jatuhnya pasar dilaporkan berdampak pada kepemilikan Galis, menambah kesusahannya. Galis berusia 32 tahun dan merupakan salah satu pendiri sekaligus CEO Cryptology Key Trading Academy, sebuah platform untuk edukasi mata uang kripto dan strategi perdagangan. Ia juga menjabat sebagai Direktur Asosiasi Pedagang Ukraina. Kostya Kudo, nama aslinya Konstantin Galis, lahir di Ukraina. Ia mulai dikenal bukan karena warisan ataupun koneksi ya, tapi karena kemampuannya memprediksi pasar kripto saat masih awal-awal hype. Lewat sosial medianya, ia membangun citra ya, kayak gini nih citranya dia ya. Lamborghini, jam tangan mahal, dan caption motivasi khasnya nih ya, kayak gini nih. Kerja keras, percaya diri, dan kamu bisa jadi kaya. Tapi di balik semua itu ada sisi yang jarang dibicarakan guys ya, dimana kehidupannya tuh penuh dengan tekanan, terus juga hutang besar dan ekspektasi dari ribuan follower yang menganggap dia selalu menang. Awal Oktober, pasar kripto sedang kacau, di mana Bitcoin turun drastis, altcoin runtuh, dan banyak investor kehilangan jutaan dolar. Kostya yang dikenal agresif dalam leverage trading ya, diduga kehilangan hingga 30 juta dolar hanya dalam beberapa hari. Satu hari sebelum kematiannya, ia sempat mengirim pesan perpisahan ke teman dekatnya ya. Pesan yang kini terasa seperti tanda terakhir dari seseorang yang kelelahan. 13 Oktober sore, Kostya ditemukan tewas di dalam Lamborghini-nya ya di distrik Obolon, Kiev. Ada luka tembak di kepala dan pistol terdaftar atas namanya ditemukan di kursi depan. Saat itu media sosial langsung meledak ya. Sebagian bilang dia bunuh diri karena bangkrut. Terus juga sebagian lain ya yakin ada orang yang ingin dia hilang. Sampai sekarang tuh belum ada pernyataan resmi dari kepolisian Ukraina ya yang memastikan motif pasti dari kematian Kostya. Di sini beberapa teori beredar nih guys. Ada yang percaya dia itu dibun-bun ya karena utang besar. Terus juga ada yang menduga ya dia tuh sengaja dihilangkan karena mengetahui hal sensitif di dunia kripto. Dan tentu ya teori yang paling sederhana
dimana tekanan hidup, terus juga stres dan rasa gagal. Yang menarik, semua teori ini tuh punya dasar, tapi nggak ada satupun yang bisa dibuktikan sampai hari ini. Dan kalau dipikir, dunia influencer finansial itu emang keras guys. Mereka tuh bukan cuma jual strategi, tapi juga citra, dan ketika citra itu runtuh, mereka tuh bakalan kehilangan segalanya, termasuk diri mereka sendiri. Gue nggak bikin video ini buat ngulik sisi sensasionalnya aja, tapi buat kita ya, semua yang hidup di era digital. Kadang guys, kesuksesan di layar bukan cerminan kondisi sebenarnya. Kostia Kudo mungkin terlihat bahagia, tapi mungkin di dalam dirinya dia juga udah lelah ya. Lelah harus berpura-pura kuat gitu loh. Nah, kalau lu ya semua ngerasa lagi di titik terendah, tolong ya, tolong cerita ini jadi pengingat bahwa nggak apa-apa kok buat minta bantuan. Ya, nggak semua orang tuh bisa kuat terus, dan itu manusiawi banget. Dan kalau video ini bikin lo mikir 2 kali tentang dunia influencer ya, tentang realita di balik layar, jangan lupa klik subscribe ya guys, biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita lain yang membuka sisi gelap dunia modern. Jaga pikiranmu, bukan cuma portofoliomu. Yap, Kamek pamit undur diri guys. Jangan lupa buat subscribe ya guys ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video Kamek, dan juga jangan lupa follow semua media sosial Kamek yang ada di deskripsi Kamek ya. Oke, sampai ketemu di Kamek cerita berikutnya. Bye guys, see you. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.